Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talilu biha as-suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Yang saya muliakan para habaib, para kiai, para ulama, para asatidz, wabil khusus Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Haddad, Khadimul Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, para kiai, para ulama, Ustaz Samsul, Abah Usman, Abah Saputra, Ustaz Nur Fadilah, Ustaz Anto, Ustaz Zainal, Ustaz Kevin, dan semua yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah mentakdirkan kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Allah menggampangkan langkah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Tempat ini mulia karena di tempat ini kita berzikir kepada Allah. Di tempat ini kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di tempat ini kita memuji-muji dan memuliakan Habibina Muhammad SAW. Qala ba'dul ulama wa la'in madahtu Muhammadan bi qasidati falaqad mudihat qasidati bi Muhammadin. Kalau aku memuji-muji Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad di dalam tulisan-tulisanku, di dalam qasidah-qasidahku, di dalam kitabku, justru qasidahku menjadi mulia, kitabku menjadi mulia, tulisanku menjadi mulia karena Habibina Muhammad. Berkat Habibina Muhammad. Begitu juga lisan kita di majlis yang mulia ini yang selalu memuji Nabi Muhammad, maka kita akan mulia di hadapan Allah bibarkati Habibina Muhammad. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengarang kitab Simtud Durar, beliau mengatakan di dalam sebuah kitabnya Al-Mawa'idul Jariyah, Habib Ali mengatakan Jam'iyatul Maulidi jam'iyatun mashhudah wal habibu sallallahu alaihi wa alihi wasallam la syakka annahu hadir. Ini yang ngomong Habib Ali, seorang wali kutub. La syakka annahu hadir wa min alamati hudurihi nuzulus sakinati wal waqar. Kata Habib Ali, pembacaan maulid, majlis maulid seperti malam hari ini adalah satu majlis yang disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Wal habibu sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu hadir. Dan Habibina Muhammad tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi. Habibina Muhammad hadir di majlis yang mulia ini. Ini yang ngomong Habib Ali. Habib Ali seorang wali. Bahkan Habib Ali bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad bukan hanya di dalam mimpi,
secara yaqadha, terang-terangan bisa melihat kehadiran Nabi Muhammad. Habib Ali bisa melihat kehadiran Nabi Muhammad di saat majelis maulid. Tapi kita belum tentu bisa melihat langsung karena keterbatasan ibadah kita, amaliyah kita, kekurangan kita, dosa-dosa kita. Yang bisa melihat Nabi Muhammad secara yaqadha hanya wali qutb. Sehingga Habib Ali menjelaskan tanda-tandanya, buktinya, alamatnya bahwa Nabi Muhammad hadir. Kata Habib Ali, wa min alamati hudurihi nuzulus sakinati wal waqar. Tanda bahwa Nabi Muhammad hadir di majelis yang mulia ini, Allah menurunkan ketenangan, ketentraman ke dalam hati kita. Tenang apa tidak di majelis kita? Adem apa tidak hati kita? Nikmat apa tidak? Itu bukti bahwa kita duduk bersama Habibina Muhammad. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf, Jeddah, seorang wali kutub, sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Beliau mengatakan perintah Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, hadza tuhfatun li ummatil Muhammadiyyin. Perintah dari Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad itu hadiah yang paling indah yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Hadiah dari Allah yang paling besar, paling indah, paling agung, kata Habib Abdul Qadir, untuk kita umatnya Nabi Muhammad. Karena hadiah, jangan disia-siakan hadiah. Kenapa dikatakan hadiah yang paling indah? A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammad faqabuluha hatman bighairi taraddud. Hadhihi salata ala Nabi Muhammad faqabuluha hatman bighairi taraddud. Amal ibadah kita bainal qabuli wa raddiha, antara diterima apa ditolak kita tidak tahu. Barangkali warga masyarakat dusun Ngawen ada yang tahu, Bib, pasti diterima sholat saya, Bib. Ada, ingin tahu orangnya, Habib. Bib, haji saya pasti diterima, Habib. Tidak bisa. Bainal qabuli wa raddiha, antara diterima ditolak atau ditolak kita tidak tahu. Illa salata ala Nabi Muhammad, kecuali bersalawat kepada Habibina Muhammad, faqabuluha hatman bighairi taraddudi, pasti diterima, tidak akan ditolak oleh Allah. Karena itu kata Habib Abdul Qadir, bersalawat kepada Nabi itu hadiah yang paling indah yang Allah berikan kepada Nabi, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal kita nggak tahu. Habib ini pernah satu waktu kehilangan kunci sepeda motor, Ustaz Ato hilang. Mau keluar, mau bawa sepeda motor, nyari kunci nggak ketemu. Di kantong celana dicari gampang, di atasnya TV nggak ketemu, di cantolan baju nggak ketemu, di atas lemari nggak, keliling di dalam rumah setengah jam nyari kunci tak ketemu. Setengah jam. Akhirnya dengar suara adzan zuhur. Akhirnya setelah adzan Habib masuk dinding, ambil wudu, sholat tuh usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblat ya.
Allahu Akbar. Ingat ke kunci. Belum akbar sudah ingat, aduh kunci cekat di sepeda motor. Coba. Justru gak khusyuk, ingat barang yang dicari, ingat di waktu sholat. Ini setan ini yang, sehingga Habib sering digoda sama istri Habib. Kalau kehilangan lagi, terus istri Habib bilang, sholat. Allah, kita nggak tahu, tapi bersalawat kepada Nabi Muhammad pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, karena itu mari jaga perasaan Nabi Muhammad, jaga kemuliaan Nabi Muhammad, jaga keagungan Nabi Muhammad. Jangan sakiti perasaan Nabi Muhammad, karena harapan satu-satunya kita di saat kita menghadapi kematian, di saat kita berada di alam barzakh, di yaumil mahsyar, di hari ke akhirat nanti, harapan satu-satunya hanya pertolongan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makmurkan majlis maulid ini adalah safinah, ini adalah kendaraan kita. Al-Habib Zain bin Smith, ya, Habib Zain bin Smith mengatakan, di akhir zaman apabila kita kesulitan mencari guru yang bisa membimbing kita agar dekat dengan Allah, sulit kita mencari guru, maka jadikan salawat sebagai guru kita yang akan membimbing kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga majlis yang mulia ini, makmurkan majlis salawat, majlis maulid ini. Ikut menjadi tim suksesnya Habibina Muhammad. Ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita untuk hadir di majlis yang mulia. Karena kita berada di majlis maulid, berarti kita berada di pintunya Allah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Sahibul Ratib, beliau mengatakan, apabila pintu-pintu ijabah, pintu-pintu terkabulnya doa sudah tertutup, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ditutup oleh Allah seluruh pintu ijabah, tidak mungkin pintu ini ditutup oleh Allah ila yaumil qiyamah, yaitu Habibina Muhammad. Babullah Habibina Muhammad, melalui Nabi Muhammad. Karena itu para hadirin, kita lihat seluruh aulia salafun saleh, di saat dia memohon ampun kepada Allah agar ampunannya cepat diterima oleh Allah, dia terlebih dahulu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, apa kata Habib Saleh salawatnya? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub. Mohon agar diampuni dosanya melalui salawat kepada Nabi Muhammad. Karena tahu bahwa dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad, pintunya Allah akan terbuka. Seluruh doa-doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah bibarakati Habibina Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, salullah bijahi fa inna jahi indallahi azim. Mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah bijahi, dengan perantaraanku, karena diriku di sisi Allah sangatlah agung dan mulia. Diperintah. Alhamdulillah, kita ditakdir oleh Allah
menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ini nikmat yang paling besar. Ya. Pernah kita tahu Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa seorang nabi dan rasul yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa. Satu ketika Nabi Musa diminta oleh Allah untuk naik ke atas bukit, ke atas gunung yang bernama Tursina. Bukit Tursina. Begitu naik sampai di atas gunung Tursina, Nabi Musa bertanya kepada Allah, Ya Allah, siapa ya Allah hamba-hambamu sejak zaman Nabi Allah Adam sampai hari kiamat, hambamu ya Allah yang paling engkau cintai dan paling engkau muliakan ya Allah. Pertanyaan Nabi Musa kepada Allah, langsung bertanya. Apa jawaban Allah? Ya Musa, hambaku yang paling aku cintai dan paling aku muliakan adalah Habibina Muhammad. Belum lahir Nabi Muhammad, sudah Allah proklamirkan di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Begitu mendengar jawaban Allah, langsung Nabi Musa sujud kepada Allah seraya berdoa, Ya Rabb, ij'alni min ummati Muhammad. Langsung Nabi Musa berdoa kepada Allah, Ya Allah, jadikan hamba ini umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita tidak minta, sudah ditakdir oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya lagi Nabi Musa, mendengar jawaban Allah, Nabi Musa terima dengan penuh keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah paling mulia, yang paling dimuliakan oleh Allah. Nabi Musa terima dengan sukacita, dengan tenang, dengan ikhlas, dengan yakin. Kemudian bertanya lagi Nabi Musa, Ya Allah, kalau di zamanku ini ya Allah, kalau di zamanku ini ya Allah, siapa yang paling engkau cintai dan paling engkau muliakan ya Allah? Kalau Nabi Muhammad sejak Adam sampai hari kiamat, Nabi Muhammad yang paling dicintai dan dimuliakan. Kalau di zamanku ini ya Allah, siapa yang paling engkau cintai dan paling engkau muliakan? Apa jawab Allah? Ya Musa, di zamanmu ini yang paling aku cintai dan paling aku muliakan, engkau wahai Musa, dengan seorang pemuda yang sekarang tinggal di lereng gunung. Tapi ketahuilah wahai Nabi Musa, ketahuilah wahai Musa, kata Allah, aku cinta dan muliakan dirimu bibarakati Habibina Muhammad, karena kemuliaannya Habibina Muhammad. Artinya apa hadirin? Nabi Musa itu mulia di hadapan Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penasaran Nabi Musa, Allah mencintai aku disamakan dengan seorang pemuda yang tinggal di lereng gunung. Dicari oleh Nabi Musa, siapa yang dimaksud oleh Allah? Pemuda yang dicintai, cintanya Allah kepada pemuda ini sama dengan cintanya kepadaku. Penasaran Nabi Musa, cari. Akhirnya Nabi Musa melihat segubuk kecil yang ada di lereng gunung. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada hatinya, mungkin ini yang dimaksud oleh Allah. Pemilik gubuk ini yang dimaksud oleh Allah.
diparangi oleh Nabi Allah Musa. Diketok pintunya, keluarlah seorang pemuda. Seorang pemuda, tapi begitu keluar pemuda ini, Nabi Musa kaget. Kenapa Nabi Musa kaget? Karena pemuda yang keluar dari gubuk ini, dia keluar dengan menggendong seekor babi. Di tangan kanannya dia memegang sepotong roti. Digendong babi ini sambil disuapi roti oleh pemuda. Kemudian dipersilahkan masuk Nabi Musa. Duduk di rumah ini, di gubuk ini. Anak muda tadi masuk ke dalam. Keluar lagi. Dia menggendong babi yang lain dari babi yang pertama. Dan di tangan kanannya dia memegang segelas susu. Sebotol susu sambil dikasih minum susu babi yang kedua yang digendong tadi. Kemudian Nabi Musa bertanya. Nabi Musa mengatakan pada dirinya, aku salah alamat. Salah alamat? Kenapa aku katakan salah alamat? Karena dia menggendong babi. Babi di dalam kitab Taurat yang Allah turunkan kepadaku itu diharamkan oleh Allah. Kemudian Nabi Musa bertanya, wahai fulan, wahai pemuda, apa agamamu? Dijawab oleh anak muda tadi. Setelah Nabi Musa memperkenalkan diri bahwa dia seorang Nabi Musa, kemudian anak muda tadi mengatakan, aku adalah umatmu wahai Nabi Allah Musa. Aku percaya kepada kitab Taurat yang Allah turunkan kepadamu. Kalau engkau umatku dan percaya kepada kitab Taurat yang Allah turunkan kepadaku, kenapa engkau menggendong babi? Dan yang kedua, menggendong babi yang lain. Engkau hormati babi itu, engkau suapi dengan roti, engkau kasih minum susu babi itu. Padahal babi itu haram di dalam kitab Taurat yang Allah turunkan kepadaku. Apa jawab pemuda tadi? Benar, wahai Nabi Allah Musa. Aku tahu bahwa babi ini haram di dalam kitab Taurat. Tapi ketahuilah wahai Nabi Musa, ayah dan ibuku adalah orang yang durhaka kepada Allah. Ayah dan ibuku adalah orang yang paling besar bermaksiat kepada Allah. Saking besarnya dosa kedua orang tuaku, wahai Nabi Musa. Allah kutuk kedua orang tuaku menjadi babi. Ketahuilah wahai Nabi Musa, babi yang pertama aku gendong itu adalah ibuku. Walaupun dia sudah menjadi babi, tetap aku hormati dan aku muliakan wahai Nabi Musa. Ayahku walaupun sudah menjadi babi, tetap aku muliakan dan aku hormati kedua orang tuaku wahai Nabi Allah Musa. Biarlah andaikan aku mendapat dosa balasan dari Allah karena perbuatanku ini, aku ridha. Kata Nabi Musa, tidak salah, Allah mencintai anak muda ini disamakan dengan cintanya kepada hadirin hadirat rahimakumullah. Mari selagi masih ada hidup orang tua kita, muliakan orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah usianya lanjut, gampangkan jalan hidup kedua orang tua kita. Kalau kita menggampangkan jalan hidup kedua orang tua kita, kita akan digampangkan jalan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Gak ikut bangun rumah, yang bangun ayahnya, ibunya, kerja keras pagi siang sampai bisa bangun rumah. Begitu ayahnya sudah usianya lanjut, sudah umur 65 tahun, 70 tahun, anaknya gagah umur 35 tahun,
Orang tuanya diusir sama anak. Tidur di dekat dapur, bapaknya di dekat di belakang rumahnya, di dekat kandang sapi, di dalam rumah yang pakai sofa, spring bed, ditiduri anaknya bersama istrinya. Kalau di mana ini? Ngawen nggak ada. Insya Allah di ngawin semua, termasuk bakti sama kedua orang tua. Gampangkan jalan hidup orang tua. Anak yang harus ngalah, bukan orang tua disuruh ngalah. Umur 70 tahun tidur di amben tanpa kasur. Kalau kita yang muda-muda ini masih bisa tidur ya. Orang tua sudah tulangnya nggak mampu, nggak kuat. Ya, hati-hati para hadirin. Hati-hati ya. Kullu dzunub, kata Rasulullah, kullu dzunub yuakhirullah ila ma syaa yaumil qiyamah. Semua dosa apa saja nanti balasan Allah di hari kiamat. Dihisab oleh Allah di hari kiamat, dihitung oleh Allah di hari kiamat. Semua dosa illa kecuali uququl walidain. Dosa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yu'ajjiluhu fil hayat wa ba'dal mamat. Tidak nunggu nanti di akhirat, akan Allah segerakan siksanya diturunkan di waktu hidup orang yang durhaka itu di dunia, wa ba'dal mamat, dan setelah meninggal. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang saleh, anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang terakhir para hadirin, mari cintai, muliakan Nabi Muhammad. Jangan setengah-setengah. Agungkan Nabi Muhammad, jangan setengah-setengah. Karena cintanya Nabi Muhammad kepada kita umatnya tidak setengah-setengah, tidak tanggung-tanggung. Karena itu cintai Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad, jangan setengah-setengah. Apa buktinya bahwa cintanya Nabi Muhammad kepada kita tidak setengah-setengah? Saya sampaikan ini supaya kita semua ikhlas, semangat untuk menjadi tim suksesnya Habibina Muhammad. Siap untuk membesarkan majelis yang mulia ini. Kita ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita untuk bergabung dalam satu majelis maulid wa ta'lim Riyadhul Jannah ini. Buktinya, satu ketika para hadirin, di saat Nabi Muhammad mau meninggal dunia. Mau meninggal? Allah panggil malaikat Jibril, Allah panggil malaikat Israel, ya Israel, aku perintahkan engkau untuk mencabut roh manusia yang paling aku cintai dan paling aku muliakan, kekasihku Habibina Muhammad. Dan aku panggil engkau Jibril untuk mendampingi Israel agar pencabutan nyawa yang satu ini dengan pencabutan yang paling istimewa. Tapi ingat wahai Israel, sebelum engkau melaksanakan tugas ini, sebelum engkau mencabut tugas ini, hibur terlebih dahulu kekasihku Habibin Muhammad. Katakan kepada kekasihku Habibin Muhammad bahwa aku kirim salam kepadanya. Dan katakan kepada kekasihku bahwa seluruh pintu-pintu surga sudah aku buka wahai Israel untuk menyambut kedatangan kekasihku Habibina Muhammad. Dan sampaikan kepadanya bahwa seluruh malaikat-malaikatku sudah aku perintahkan untuk berdiri, berbaris untuk menghormat, menyambut kedatangan kekasihku Habibina Muhammad.
Sampaikan kabar ini wahai Israel. Saksikan wahai Jibril. Engkau ikut menyaksikan. Disampaikan oleh malaikat Israel kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah kirim salam kepadamu. Seluruh pintu-pintu surga sudah Allah buka untuk menyambut dirimu ya Rasulullah. Malaikat-malaikat Allah sudah berbaris ya Rasulullah untuk menghormat dan mengagungkan dirimu ya Rasulullah. Kaget malaikat Jibril. Malaikat Israel kaget mendengar kabar istimewa ini. Rasulullah tidak tersenyum, hadirin. Ditegur oleh malaikat Israel, ya Rasulullah, belum pernah aku mencabut roh siapapun ya Rasulullah seperti aku mencabut roh paduka ya Rasulullah. Allah terlebih dahulu kirim salam kepadamu. Allah terlebih dahulu memberikan kabar gembira kepadamu seperti yang aku sampaikan kepadamu ya Rasulullah. Tapi aku heran, kenapa engkau tidak tersenyum ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak tersenyum ya Rasulullah? Apa jawab Nabi Muhammad, hadirin? Apa jawab Nabi Muhammad? Ya Israel, andaikan kabar gembira yang engkau sampaikan kepada itu bukan untuk diriku, tapi untuk umatku, baru aku bisa tersenyum, baru aku bisa senang. Andaikan kabar istimewa itu untuk umatku, menghadapi kematian para hadirin yang diingat masih umatnya tidak gampang. Akhirnya dicabut roh Nabi Muhammad dengan pencabutan yang paling istimewa, paling halus, dicabut pelan oleh malaikat itu. Begitu sampai di dada, diberhentikan oleh Nabi. Berhenti, wahai Israel, berhenti. Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Apa engkau merasakan sakit ya Rasulullah? Ini adalah pencabutan yang paling istimewa. Belum pernah aku lakukan seperti kepada dirimu ya Rasulullah. Bukan, wahai Israel. Aku berpikir, bagaimana nanti umatku di saat nyawanya engkau cabut wahai Israel. Lagi-lagi nyawa sudah di dada, yang diingat masih umatnya. Masih umatnya para hadirin. Akhirnya apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Ya Israel, ushdud alayya wa khaffif ala ummati. Sakitkan pencabutan rohku ini wahai Israel. Kumpulkan sakitnya umatku nanti di saat engkau cabut nyawanya. Kumpulkan kepadaku sekarang ini. Wa khaffif ala ummati. Tapi engkau pelankan, engkau haluskan di saat mencabut roh umatku. Allahumma salli ala Muhammad. Ini para hadirin pembelaan Nabi Muhammad kepada umatnya. Terus kita mau setengah-setengah mencintai Nabi Muhammad, mau memuliakan Nabi Muhammad, lebih-lebih akan menyakiti perasaan Nabi Muhammad. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selalu ada di hatinya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah ada di majlis Maulid At-Ta'lim Riyadul Jannah. Mudah-mudahan tidak meninggalkan majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat dunya wal akhir. Mudah-mudahan seluruh jamiah majlis Maulid At-Ta'lim Riyadul Jannah Korwil Lawang Purwodadi ditakdir oleh Allah bisa ziarah Makkah wal Madinah. Amin. Allahumma yassir lana li ziarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana li ziarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana li ziarah Makkah wal Madinah.
bi barakati habibina Muhammad. Sebelum kami tutup, marilah kita bacakan suratil Fatihah untuk pembangunan TPQ Nurul Furqan. Mudah-mudahan diberi kemudahan, dilancarkan oleh Allah, bisa selesai dengan sempurna bi barakati habibina Muhammad. Ya Fattah iftah, ya Muyassir yassir, ya Musahhil sahhil alaina bil khair ya arhamar rahimin, bil qabul wa tamami kulli sur wa ila hadrati sayyidir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan diakhirkan hidup kita oleh Allah, hidup anak cucu keturunan kita oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah bi barakati habibina Muhammad. Ya Rabbas sama, nadrah ilaina sari'a. Ya Rabbas sama, nadrah ilaina sari'a. Ya Rabbas sama, nadrah ilaina sari'a. Tubrid bid-dama wa rahmatullahi wasi'ah. Ya Rabb Makkah was-Safa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'ah li du'ana. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa 'amilna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.